3. Hai guys. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Kansa Roka Kamus. Saya Laguni Sabina. Saya Leonardo Duana. Dan saya Kevin Irfan. Jadi di sini kita mau nunjukin simulasi tentang first aid. Jadi sebelum kita mulai simulasinya, kita akan jelasin apa itu first aid dan macam-macam first aid. Pertolongan pertama adalah cara yang bisa dilakukan untuk membantu diri sendiri atau seseorang yang tiba-tiba sakit atau mengalami kecelakaan. Kejadian yang dialami bisa berupa hal yang menyebabkan luka ringan, berat, hingga kondisi medis darurat. Pemberian pertolongan terlebih dahulu bisa membantu pasien untuk bertahan sampai bantuan medis tiba. Berikut adalah hal dasar yang harus Anda ketahui jika ingin melakukan pertolongan pertama. Dilakukan jika mengatasi memar. Pertama itu kita harus pakai es batu untuk mengkompres. Lalu untuk menghindari memar itu jangan mandi dengan air panas. Lalu yang kedua, pertolongan pertama jika kulit terbakar. Hal yang pertama dilakukan adalah dinginkan area tubuh dengan air dingin. Lalu hal yang untuk dihindari adalah jangan mengoleskan aloe vera atau vitamin E ke kulit tersebut. Lalu yang ketiga adalah jika tertusuk paku atau apapun itu, hal yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan ambil serpihan dengan menggunakan jarum kecil atau pinset. Dan hal yang untuk dihindari adalah membiarkan dalam waktu lama atau merendam di dalam air. Lalu jika jadi pendarahan akibat tersayat atau terpotong, yang harus dilakukan adalah cuci luka dengan air yang mengalir dan juga dengan sabun, dan hindari untuk mencuci luka dengan alkohol. Lalu untuk mengatasi mimisan, yang dilakukan adalah mengkompres hidung untuk mencegah pendarahan, dan hindari untuk memasukkan tisu ke dalam hidung dan mengadahkan kepala ke atas. Lalu pertolongan pertama saat tersedak, yang dilakukan adalah batuk sekuat tenaga dan memberikan dorongan dari perut, dan hindari untuk meminum air atau memaksa menelan benda yang tersangkut. Untuk mengatasi gigitan serangga, hal yang harus dilakukan adalah segera mencabut serangga dan kompres bagian yang terkena gigitan. Hindari untuk membiarkan serangga menggigit lebih lama. Pertolongan pertama untuk keseleo dan kram adalah mengkompres bagian yang sakit dengan es dan hindari mengkompres menggunakan kain yang basah. Pertolongan pertama pada orang yang tidak sadarkan diri, hal yang harus dia lakukan adalah mengecek pernapasan, melakukan CPR, dan menelpon ambulans. Hindari untuk membiarkan atau menghalangi pernapasannya. Oke guys, jadi sekarang kita mau mulai nunjukin simulasinya. Let's go! Begitu ya. Jadi begitu kita. Ya, gua pengen jatuh nih. Itu dia jatuh. Ayo kita tolongin yuk. Kenapa? Aduh, jadi teman saya kesandung, batu, makanya dia selip kesleo. Enggak kenapa-napa. Sakit mbak. Bawa ke rumah saya dulu, Mas. Ya udah, ayo. Gotong. Buset. Ayo masuk. Aduh. Duduk. Ini ditaikin aja katanya. Oke. Aduh. Mas, kaki saya kompres. Iya, Pak. Aduh. Dengan simulasi yang telah kita tunjukkan tadi, jika seorang mengalami cedera atau kesleo, kita dapat memberikan pertolongan pertama dengan mengompresnya dengan air es atau es batu pada bagian yang cedera. Dengan begitu, cedera yang diterima korban tidak akan terlalu menyakitkan. Aku nggak tahu. Lucu ya. Aduh, aku pusing, ngambil minum dulu ya.
Nah, jika ada kasus seseorang mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri, kalian bisa memberikan CPR. Pertama-tama cek pernapasannya, apakah dia masih bernapas atau tidak, lalu cek nadinya, dan lakukan CPR sesuai dengan prosedur. Nggak tahu kita ngomong apa. Agak-agak jelas ya, betul. Nggak dulu. Ya, punya, telan. Punya yang kedua baru keselak. Belum. Nolak. Ayo makan. Untuk pertolongan pertama pada orang tersedak, kalian dapat melakukan pertolongan pertama seperti contoh yang telah kami berikan tadi. Nah, alangkah baiknya jika ada orang yang tersedak, kalian tidak menepuk bagian belakang punggungnya terlalu kencang karena itu tidak boleh. Jadi, lakukan seperti hal yang telah kami contohkan tadi. Dan jika ada seseorang yang kesetrum, kita dapat melakukan pertolongan pertama dengan membantunya untuk terlepas dahulu dari si arus listrik tersebut dan hindari jika mau menolong korban dengan melakukan kontak fisik karena kita juga dapat terkena oleh si arus listrik tersebut. Jadi kita harus memutuskan arus listrik yang menghantar ke si korban terlebih dahulu lalu menolongnya. Nah, untuk pertolongan pertamanya kita dapat memberikan dia bagian yang terluka dengan plester. Nah, segitu penjelasan dan kita tentang simulasi dari first aid. Dengan begitu kita tahu pentingnya belajar first aid. Itu pertama untuk mempertahankan penderita tetap hidup atau terhindar dari maut. Yang kedua, membuat keadaan penderita tetap stabil. Yang ketiga, mengurangi rasa nyeri, ketidaknyamanan dan rasa cemas. Yang terakhir, menghindarkan dari kecacatan yang lebih parah. Oke, sekian dari kelompok 4. Bye-bye. Bye-bye. Kok lu gak ngomong sih? Apa? Kok lu yang ngomong? Katanya gue yang ngomong.